Spesial untuk Anda, First People, First Media menghadirkan Beneran Tanpa Batas Awards 2021 dengan total hadiah 10 juta rupiah. Vote video Beneran Tanpa Batas favoritmu dan menangkan 2 Redmi 7, 2 Coffee Maker Una Cafe, dan e-voucher. Caranya gampang, kunjungi link berikut untuk pilih video favorit dan mengisi data diri. Raih kesempatan untuk kamu dan video yang kamu pilih bisa sama-sama mendapatkan hadiah Beneran Tanpa Batas Award. Info lebih lanjut, hubungi First Media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Telah datang di studio EMTV Bapak Gunawan Saptogiri SHMM. Para pemirsa YouTube dan pemirsa EMTV, alhamdulillahirrahmanirrahim, pada sore hari ini kita dapat berbincang-bincang dengan seorang pria yang luar biasa. Beliau adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Mas. Alhamdulillah, semoga sehat selalu, Pak. Amin. Dan saya juga berdoa untuk panjenengan, keluarga panjenengan, serta seluruh pemirsa EMTV dan pemirsa YouTube EMTV dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ngomong-ngomong masalah PPKM, Pak. Ya. Bagaimana penerapannya di sekolah sejauh ini? Ya, alhamdulillah ya, di Kota Semarang ini yang tadinya level 4 turun ke level 3, sekarang sudah level 2. Oh, betul. Alhamdulillah, Pak, ya. Di mana dalam instruksi Menteri Dalam Negeri, Iya. untuk yang level 2 Iya. itu boleh menyelenggarakan pendidikan secara PTM. Alhamdulillah, ya. Kemudian bagaimana kesiapan di Kota Semarang? Iya. Sebetulnya Kota Semarang ini sudah mempersiapkan pembelajaran tatap muka itu mulai November Desember 2020. Oh, gitu ya. Waktu itu harapan kami tanggal 1 atau 2 Januari 2021 itu sudah bisa PTM. Oh, Tapi pada saat itu bulan Desember itu Covid di Kota Semarang naik terus. Nah, begitu itu kita lockdown. Wah, sudah kita siapkan, kemudian kita lockdown. Alhamdulillah di bulan April sudah turun, kemudian kita sudah melaksanakan uji coba. Sudah 2 kali, sekitar April sampai Juni itu. Yang pertama melibatkan 2 SD, kemudian 2 SMP. Di uji coba tahap kedua, kita sudah melibatkan seluruh SMP negeri di Kota Semarang. Kemudian kalau SD-nya itu 1 kecamatan 2 SD negeri, ditambah 1 TK. Oh, gitu ya. Kemudian dari perkembangan evaluasi uji coba, alhamdulillah kita melaksanakan tidak ada klaster COVID di sekolah. Wah, alhamdulillah. Kemudian tadi saya sampaikan ada instruksi Menteri Dalam Negeri yang ditindaklanjuti oleh instruksi Wali Kota. Kota Semarang bisa melaksanakan PTM. Nah, pada waktu itu keluar instruksi Pak Gub yang menyatakan masih daring. Wah, gitu. Nah, pada saat adanya perbedaan itu, kami mengundang DPRD Kota Semarang, kemudian Dewan Pendidikan, MKKS, kemudian komite sekolah, perwakilan orang tua, semua stakeholder kita undang. Bagaimana ini? Akhirnya semua menyetujui untuk pembelajaran tatap muka. Oh, iya. Kemudian kita putuskan kita mulai tanggal 30 Agustus 2021. 30 Agustus. Ya. Yang pada saat itu setelah kita putuskan tanggal 30, ternyata instruksi gubernur boleh PTM tanggal 30. Oh. Jadi dulin kita gitu, apa? Nah, akhirnya kan rohnya sama. Oh, iya. Sehingga pada mulai tanggal 30 itu Agustus itu kita melaksanakan PTM untuk negeri, TK, SD, SMP semua sudah. Sudah semua 100% ya? Yeah. Terus kalau PTM terbatas, nanti saya ceritakan di belakang. Oke. Terus kalau yang swasta itu TK ada 31,
kemudian SD ada 51, SMP-nya ada 22. Setelah berjalan seminggu, itu evaluasi, kemudian di swasta ada perkembangan. Yang di SMP itu tadinya 22, sekarang sudah sekitar 60 swasta yang sudah PTM. Nah, untuk negeri itu memang negeri maupun swasta itu kita serahkan kepada kepala sekolah masing-masing untuk mengatur bagaimana untuk penambahannya. Misalnya sekarang ini kelas 5, kelas 6. Kemudian evaluasi selama 2 minggu. Setelah berjalan aman, lancar, nggak ada masalah, ditambah lagi kelas 4, kelas 3. Rencana untuk yang negeri ini minggu depan itu sudah ditambah kelas 4 dan kelas 3. Nanti seminggu 2 minggu lagi kita evaluasi aman, ditambah kelas 1 dan kelas 2. Itu begitu. Bertahap ya, Pak? Bertahap. Terus yang terpenting bahwa pelaksanaan PTM ini harus menerapkan protokol kesehatan secara super ketat. Jangan sampai ada kerumunan di sekolah, itu begitu. Kemudian sekolah harus betul-betul menyiapkan sarana prasarana untuk menerapkan protokol kesehatan itu. Dan juga harus membentuk satgas COVID, harus membuat SOP dan sebagainya. Luar biasa, Pak. Apa kendala atau hambatan, Pak, yang ditemui biasanya pada waktu pelaksanaan? Ya, memang kalau yang untuk awal-awal, ini kan kita harus mengembalikan karakter peserta didik. Yang awal-awalnya waktu dulu itu kan disiplin ketat kalau orang sekolah PTM itu. Begitu daring kan disiplin ini udah agak memudar. Betul. Karena ikut pembelajaran sambil tidur dan sebagainya. Iya, betul, Pak. Nah, mau nggak mau setelah kita PTM kembali, yaitu tugas daripada guru untuk penguatan karakter. Gitu ya. Dan ini alhamdulillah berjalan seminggu ini luar biasa, bisa berjalan dengan baik, aman, lancar, dan ini akan selalu berkembang terus. Iya. Jadi pemerintah pusat sana kelihatannya juga tidak terlalu mentat kita tuntas belajar, Pak, ya? Ya, memang kita terus terang saja tidak mungkin kurikulum 2013 ini bisa dituntaskan. Karena untuk PTM ini masih PTM terbatas. Artinya apa? Setiap hari itu maksimal cuma 4 sampel atau sekitar 2 jam. Kemudian peserta didik itu masuk 1 minggu maksimal 3 hari. Kalau Semarang paling rata-rata 2 hari. Tantangan pendidikan abad 21 di mana kita menghadapi pandemi yang luar biasa. Dari satu, kreativitas inovasi, literasi, dan karakter. Dari 3 sektor ini di masa pandemi mana yang lebih berat, Pak? Apa berat semua itu? Begini, ini kalau di masa pandemi COVID ini ada plus minusnya. Kalau secara informasi teknologi, dulu guru tidak berpikir bagaimana pembelajaran daring. Betul. Awal-awalnya memang guru kita ini agak gagap. Gagap, kemudian orang tua banyak yang mengeluh. Betul, Pak. Anak juga banyak yang mengeluh karena tugasnya banyak. Benar. Orang tua ngajarin susah. Iya. Nah, setelah ada kurikulum khusus, tidak harus tuntas. Kemudian kita melakukan peningkatan kompetensi daripada guru-guru. Ini alhamdulillah luar biasa di Kota Semarang. Dalam tempo 2-3 bulan ini yang tadinya belum terbiasa daring, kita paksa. Gitu ya. Karena kita paksa, dia terpaksa. Kabar gembira untuk Anda, First People. First Media menghadirkan Beneran Tanpa Batas Awards 2021 dengan total hadiah 10 juta rupiah. Vote video beneran tanpa batas favoritmu dan menangkan 2 Redmi 7, 2 Coffee Maker Una Cafe, dan e-voucher. Caranya gampang. Kunjungi link berikut untuk pilih video favorit dan mengisi data diri. Raih kesempatan untuk kamu dan video yang kamu pilih bisa sama-sama mendapatkan hadiah Beneran Tanpa Batas Award. Info lebih lanjut hubungi First Media. Begitu terpaksa, terbiasa. Bahkan sekarang ini boleh dilihat di konten YouTube pembelajaran yang di Kota Semarang, itu sudah ada materi pembelajaran yang dibuat oleh guru-guru kita. Masya Allah. Termasuk kalau di SMP itu dimulai dari mata pelajaran matematika dengan channel Ruang Mat Channel. Begitu ya. Jadi ini sudah berjalan. Kemudian di masa PTM ini kita menerapkan blended learning. Artinya ya bisa luring, bisa daring.
Karena apa? Kita tahu betul bahwa saat sekarang ini masih ada beberapa orang tua yang belum menyetujui untuk PTM ini. Nggak masalah. Ada ya? Ada. Sekitar 4-5%. Itu peserta didik masih bisa mengikuti pembelajaran di rumah. Artinya apa? Guru tidak harus mengajar 2 kali. Pada saat guru itu mengajar PTM di kelas, yang di rumah bisa mengikuti langsung. Bisa. Boleh kayak gitu ya? Memang pakainya beda lebih. Gitu ya? Ya, ada webcamnya, ada LCD-nya macam-macam. Luar biasa. Apakah semua sekolah negeri sudah punya fasilitas seperti itu, Pak? Sudah. Jadi di masa pandemi COVID ini dan di era Mas Menteri ini anggaran BOS itu fleksibel. Apalagi untuk keperluan pembelajaran. Itu sehingga saya katakan tadi, semua peran kepala sekolah sangat-sangat penting untuk bisa melaksanakan pembelajaran baik daring maupun luring. Di samping komitmen pemerintah kota, apabila terjadi kendala, kita yang mengatasi, termasuk anggarannya. Iya, Masya Allah ya. Tantangan yang paling berat memang karakter, Pak ya? Ya, karakter memang. Terus terang saja, selama daring ini ada penurunan karakter peserta didik. Ya benar, Pak. Ini kita ambil contoh yang simpel aja. Anak-anak kalau biasanya itu dulu tidak boleh bawa handphone, sekarang diharuskan bawa handphone. Pembelajaran sehari cuma berapa jam? Sisanya sekian jam, handphone untuk apa? Ya main game macam-macam lah. Bahkan ada yang namanya bullying di medsos. Betul. Nah, sehingga tugas kita dan juga guru-guru itu bagaimana mengembalikan dan meningkatkan karakter peserta didik. Nah, untuk PTM selalu kita tekankan awal-awal itu anak harus paham betul masalah COVID dulu, supaya kita tidak terjadi kluster COVID di sekolah. Setelah dia paham bagaimana di rumah harus bagaimana, berangkat dari rumah ke sekolah harus bagaimana, di sekolah harus bagaimana, pulang harus bagaimana, itu dia harus paham dulu. Terus kemudian tugas penguatan karakter itu peserta didik ini tidak cuma tugas guru agama atau BP, tapi semua guru. Semua guru mempunyai tugas untuk penguatan karakter peserta didik. Kita punya kreasi ya, Pak, inovasi. Inovasi. Guru itu bahasa Indonesia atau IPA. Dan caranya beda-beda. Cara menguatkan karakter ini. Metodenya beda-beda. Oh, baik. Mewakili dari orang tua, Pak. Iya. Saat ini game itu menjadi daya perusak yang potensial untuk merusak karakter anak. Ada usulan kepada Menteri Kominfo ya, agar game ini ditutup lah, supaya tidak mengganggu proses pembentukan karakter, apalagi ketika masih SD ya. Bagaimana tanggapan? Itu sebetulnya bagus. Yang paling penting sebenarnya begini, kita ini tidak mungkin lari dari kemajuan informasi teknologi. Cuman kita harus bisa membekali anak cucu kita ini akhlak, budi pekerti, sehingga dia tahu betul apa penggunaan daripada informasi itu sendiri. Lah, ini tidak cuma tugas guru, tapi juga menyangkut tugas orang tua dan juga lingkungan sekitarnya. Manakala kita bisa memfilter itu, bisa mengarahkan anak, itu gak ada masalah. Karena apa? Sekarang ini anak usia 3 tahun aja dikasih HP sudah bisa lihat tuh YouTube. Betul. Cucu saya ini HP, saya tinggal taruh, dia buka udah bisa. Betul. Dan dia kalau yang mindsetnya bagus, dari orang tua bagus, dia akan mencari tuh yang masalah pembelajaran. Meskipun buka YouTube, tapi yang ada pembelajarannya. Itu begitu. Nah, bagaimana sekarang ini setiap anak bisa tahu apa yang harus diperlukan bagi dia, tidak ke hal yang negatif. Nah, tugas orang tua, tugas guru untuk mengarahkan itu. Luar biasa. Sekarang ada sebuah ide, Pak, bagaimana jika si anak itu sendiri, peserta didik sendiri itu yang menjadi pengisi konten daripada YouTube itu dalam proses pembelajaran itu. Sebetulnya begini, kalau anak kreatif, kita tidak boleh mematikan kreativitas anak. Asalkan
di hal yang positif. Jadi jangan heran misalnya ada yang masih anak remaja yang penghasilannya luar biasa dengan membuat konten dan sebagainya. Itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Yang paling penting tadi ke hal-hal yang positif. Gitu ya. Kita tidak bisa membendung kemajuan informasi teknologi dan komunikasi, nggak bisa. Betul. Sekarang isu yang sangat disukai guru itu tentang technopreneur atau edupreneur. Bagaimana tanggapan Bapak? Jadi banyak guru yang menjadi seorang entrepreneur. Sebetulnya semua orang itu mempunyai jiwa entrepreneur. Meskipun ada yang tipis, ada yang tebal, ada yang setengah kan begitu. Iya betul. Tergantung yang bersangkutan. Yang paling penting setiap orang itu sudah tahu dia posisi di mana. Gitu. Tahu tugas pokok dan fungsinya. Gitu. Di waktu-waktu yang luang dia mau ada kegiatan lain silahkan. Gitu ya. Yang penting tidak mengganggu kegiatan pokoknya. Ini teman-teman guru yang baik hati, ini Pak Kepala Dinas Pendidikan boleh ya, guru itu memiliki bisnis ya, asal tidak mengganggu tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang guru yang mendidik dan mengajar siswa-siswa. Saya tahu ada beberapa guru yang punya konten segala macam. Itu banyak juga. Tapi kita pantau juga dia tugas pokoknya ditinggalkan apa enggak. Kita harus selalu evaluasi dan monitoring. Sepanjang itu hal-hal tadi saya katakan positif dan itu memang justru bisa meningkatkan kompetensi dia, malah nggak masalah. Memang sekarang ini Pak, salah satu sumber rezeki itu ada di YouTube ya. Kita tidak menutup jalur rezeki itu. Karena juga YouTube adalah salah satu ya sumber dari rezeki terutama bagi para guru ya. Baik, alhamdulillah. Sekarang bicara yang ringan saja. Bapak asalnya dari mana Pak? Asal saya dari Wonogiri. Wonogiri Pak ya. Terus berkarya di Semarang. Ya, saya kuliah di Semarang. Kuliah Semarang ya, alhamdulillah. Suka duka ketika menempuh kuliah S2 Pak? Saya kebetulan kalau sekolah itu lancar-lancar saja. Jadi ya, lancar-lancar saja ya mungkin kita bekerja juga lancar-lancar saja. Alhamdulillah. Jadi kalau bekerja saya udah banyak. Begitu. Di swasta juga pernah di perbankan. Pernah berpergian. Saya juga pernah nyambi kontraktor, pernah punya bengkel mobil, pernah catering juga pernah, gitu ya? pernah. Udah Masya Allah. punya jiwa entrepreneurship bisa. Iya. Nanti setelah pensiun apa juga ada rencana buka bisnis? Iya pasti kita sudah punya persiapan untuk pensiun. Ya alhamdulillah. Dulu S2-nya di mana Pak? Saya di ST Kubang. ST Kubang ya Pak? Karena tidak ngambil di UNIP, karena di UNIP dosennya teman-teman saya semua. Gitu. Sebenarnya waktu di ST Kubang itu waktu kita lulus kan kumlot, disuruh S3 langsung di promotor di sana. Cuman waktu itu kan kita bergerak ya untuk apa? Gitu ya. Tapi ya sebenarnya ya gelo juga. Gitu. Tapi ya nggak apa-apa, memang seperti itu. Kemudian saya mau tanya tentang visi Pak ya. Iya. Setelah diangkat jadi Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang ya, apa visi Bapak tentang dunia pendidikan di Kota Semarang? Ya, yang paling penting kita meningkatkan mutu pendidikan di Kota Semarang. Mutu pendidikan ya. Terus yang terpenting lagi untuk anak usia sekolah tidak boleh tidak sekolah. Harus sekolah. Jadi kalau ada masyarakat yang tahu ada anak usia sekolah kok tidak sekolah, tugasnya didik yang menyekolahkan. Begitu. Tugasnya distrik yang menyekolahkan. Karena apa? Pemerintah Kota Semarang sudah membuat program tidak cuma di negeri yang gratis, tapi ada sekolah swasta yang gratis. Kapan itu dimulai Pak? Sudah 2 tahun yang lalu, mulai tahun 2020 dengan 40 sekolah, kemudian di tahun 2021 ini tambah menjadi 83 sekolah. Apakah ada target seluruhnya sekolah Pak? Begini, kita ini untuk yang sekolah swasta gratis ini memang kita untuk sekolah yang menengah ke bawah. Menengah ke bawah. Kita tidak boleh sekolah yang menengah ke bawah ini mati suri, akhirnya
tutup. Betul. Nah, banyak sekali Pak. Ternyata program ini luar biasa. Iya. Yang tadinya misalnya susah cari murid, sekarang mudah cari siswa. Masya itu begitu. Oh gitu ya. Nah, kalau yang sekolah menengah ke atas, dia kan SOP-nya aja mahal. Dia nggak mau mesti untuk digratiskan. Iya, Masya Allah. Tapi bantuan APBD Kota Semarang untuk sekolah gratis ini lebih besar daripada dana BOS. Oh, lebih besar daripada dana BOS. Dana BOS itu yang dari pusat untuk sekolah itu, misalnya kita ambil contoh SMP. Iya. SMP itu satu siswa per tahun 1.100.000. 1.100.000. Untuk sekolah swasta gratis di Kota Semarang, anggaran yang diberikan Pak Wali Kota kepada sekolah, TK saja 1.200.000 per siswa per tahun. Wow. Untuk SD 1.500.000 per siswa per tahun. Untuk SMP 1.800.000 per siswa per tahun. Luar biasa. Amal soleh ya. Amal soleh dari Pak Wali Kota ya. kepada penduduk yang dicintai. Ya, pada waktu itu saya begitu di distrik, Pak Wali cuma ngomong singkat, Mas, sekolah swasta gratis ora? Saya bilang bisa Pak. Begitu bisa ya kita pikir. Tapi alhamdulillah kita bisa tahun 2020. Yeah. Baru jalan 2020 Bapak Wali Kota bilang, Mas, 2 kali lipat tahun depan bisa. Bisa gitu. Jadi itulah kepedulian Pak Wali Kota kepada dunia pendidikan. Iya. Luar biasa Pak ya. Walaupun Semarang itu bukan kota metropolitan ya, tetapi dari segi infrastruktur pendidikan sudah sangat maju Pak. Ya, kota metropolitan ya sebetulnya. Kita ini kan sejajar dengan Surabaya, Bandung, Makassar, Medan. Oh ya. Nah, sebetulnya kalau dibanding kota-kota besar itu, kita lihat indeks pembangunan manusia. APBD-nya di Surabaya mungkin sekarang sudah 12 triliun. Di Bandung sekitar 7-8 triliun. Di Makassar juga besar. Begitu ya. Tapi kalau kita bicara indeks pembangunan manusia, Kota Semarang lebih tinggi dibanding Surabaya dan Bandung. Luar biasa. Rahasianya apa itu? Kalau boleh tahu. Konsepnya Pak Wali bergerak bersama. Bergerak bersama. Ya, dari masyarakat, pemerintah, pengusaha, dan juga perguruan tinggi. Oh begitu ya. Sehingga bisa menciptakan suatu indeks. Iya, indeks pembangunan manusia. Ya. Oh luar biasa. Senang Pak ya, jadi bagian daripada itu semua. Ya, alhamdulillah. Kan kalau indeks pembangunan manusia diukur dari pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Oh begitu. Memang salah satu indikator utama itu pendidikan dan ekonomi. Ya. Ekonomi pendidikan dan pendidikan ekonomi. Kalau dua-duanya ini maju, ya suatu bangsa itu pasti akan maju. Ya. Ada konsep ke depan Pak? Begini, PR kita masih banyak. Ya. Jelas kita ini kan sekarang ini masih PTM terbatas. Iya. Lah ini kita harus mempersiapkan betul di era new normal nanti. Oke. Nah di era new normal ini semua harus siap. Kepala sekolah, guru, orang tua, siswa harus siap. Jadi disiplin untuk protokol kesehatan ya kita mulai dari diri pribadi kita sendiri. Baru ke lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan yang lain. Sekarang masalah administrasi vaksin di sekolah, apakah itu diharuskan atau tidak Pak? Begini, vaksin itu kan awalnya kan untuk 18 tahun ke atas. 18 tahun ke atas. Kemudian BP POM mengeluarkan hasil itu kajian mereka itu bisa 12 tahun ke atas. Boleh ya? Nah, sehingga melalui Pak Presiden sendiri diprogramkan untuk vaksin pelajar usia 12 tahun ke atas. Yang awalnya dikomandoi oleh BIN, Badan Intelijen Negara. Masing-masing provinsi ditunjuk. Alhamdulillah di Provinsi Jawa Tengah ditunjuk Kota Semarang. Oh gitu. Nah, mulai dari program itu kita berlanjut terus. Bahkan saat sekarang ini tiap hari ada 10-15 tempat untuk vaksin pelajar ini. Kalau ini terus berjalan, saya rasa akhir September seluruh pelajar Kota Semarang yang usia 12 tahun ke atas sudah bisa tervaksin semua. Oh begitu ya? Iya. Oh luar biasa. Cita-cita Bapak ini apa ini Pak sebetulnya? Ya kalau kita hidup itu mengalir aja, pasrah dan ikhlas. Oh gitu ya. Nah, ikhlas itu yang menjadi power ya Pak ya? Iya. Untuk menjadi seorang someone ya. Yang paling penting dimanapun kita berada, ya kita berbuat yang terbaik. Oh, gitu. Termasuk untuk masyarakat Kota Semarang. Oh. Apa pesan-pesan Bapak kepada
kepala sekolah, pengawas, guru. Ya, kepala sekolah saya sudah keliling mengajak mereka untuk merubah mindset dan pola pikir. Sehingga saya katakan, kamu kepala sekolah sekarang ganti jadi manajer. Wah, betul itu begitu. Iya, betul. Jadi sudah kita keliling, kita ini supaya kalau manajer itu harus mengambil sikap, harus berani melakukan inovasi dan sebagainya. Kalau kepala sekolah itu kesannya ya udah yang penting jalan. Nah, ini kita yang kita rubah mindset dan pola pikir itu. Apa itu yang disebut dengan sekolah merdeka itu, Pak? Ya, memang sebetulnya Kursia Merdeka Belajar ini semua diserahkan daerah masing-masing, diserahkan sekolah masing-masing. Kalau pengen maju ya kotanya harus maju, pengen maju ya sekolahnya harus maju. Begitu. Karena Pak, inovasi harus dilakukan oleh setiap guru dalam memberikan materi pembelajaran. Dulu kalau misalnya memberikan materi pelajaran matematika, guru A, guru B ya sama itu. Tapi sekarang enggak, melalui animasi, melalui macam-macam. Nah, itu begitu. Dengan kemajuan teknologi ini, kita memberikan materi pelajaran matematika kayak bermain bisa. Kelihatannya bermain, tapi sebenarnya itu materi pelajaran matematika. Iya, betul, Pak. Ini ide agak aneh, Pak. Bagaimana kalau misalkan jenjang kepala sekolah itu dibuka pendaftaran. Jadi pakai seleksi gitu. Siapapun kita yang sudah melakukan itu. Sudah melakukan itu. Jadi begini. Seleksi itu di LPMP untuk bakal calon kepala sekolah, baru bakal calon. Tapi dari dinas pendidikan itu kita sudah melakukan seleksi dari awal dulu. Gitu. Alhamdulillah hasilnya luar biasa. Luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Di LPMP itu setiap melakukan tes bakal calon kepala sekolah, prosentase yang lulus tidak lebih dari 80%. Tidak lebih 80%. Tapi kemarin dengan pola kita, yang lulus itu 96%. Cuma ada satu yang tidak lulus. Ini LPMP bilang baru kali ini selama mulai tahun 2012. Berarti apa yang kita lakukan seleksi untuk bakal calon itu sudah on the track. Ternyata hasilnya luar biasa. Begitu LPMP yang ngetes independen, hasilnya luar biasa. Yang nyusun materi seleksi itu siapa saja? Ya dari kita kan ada kabit, ada ini. Begitu. Jadi selain itu tadi saya katakan orang itu tidak letterlock pandai di secara teknis ya, tapi kita nalar dan sebagainya, pola pikir lah itu ada semacam wawancara. Ada. Nah, saya kalau dengan guru kepala sekolah dengan kita wawancara ngobrol saya sudah tahu, ini kayak apa. Gitu ya. Begitu. Iya. Memang kadang-kadang yang kepala sekolah itu secara intelektual sangat pandai ya. Harus manajerial. Tapi manajerial masih padahal belum di LPMP itu manajerial. Kepemimpinan. Begitu. Jadi leadershipnya yang paling tahu ya. Ditonjolkan lah. Ya makanya sudah beda, Pak ya. Ya memang kita harus berubah. Dengan Kursia Merdeka Belajar semua harus berubah. Mulai dari siswanya juga harus berubah. Gurunya juga harus berubah, kepala sekolahnya harus berubah, dinas pendidikan, kepala dinas juga harus berubah. Mindsetnya, pola pikirnya harus berubah. Jadi Pak Gunawan Sabto Giri SHMM ini menjadi pemimpin orkestra sekarang, orkestra bidang pendidikan ya. Sehingga mudah-mudahan di bawah kepemimpinan beliau, dunia pendidikan di Kota Semarang akan lebih efektif, lebih efisien, lebih konstruktif. Alhamdulillah. Matur suwun Pak Gunawan. Mudah-mudahan pertemuan sore hari ini bisa bermanfaat, bisa beratitudenya dan bermakna di akhirat. Dan mudah-mudahan segala amal baik panjenengan diterima Allah dan diberi ganjaran yang tiada terputus. Alhamdulillah. Matur suwun sangat Pak Gunawan. Demikian pemirsa EMTV dan pemirsa YouTube EMTV, perbincangan kita dengan seorang laki-laki yang luar biasa yang punya talenta yang banyak. Mudah-mudahan pertemuan sore hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan saya doakan pemirsa MTV dan pemirsa YouTube EMTV dalam keadaan sehat, bahagia dan banyak rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Anda First People. First Media menghadirkan Beneran Tanpa Batas Awards 2021 dengan total hadiah 10 juta rupiah. Vote video Beneran Tanpa Batas favoritmu dan menangkan 2 Redmi 7, 2 Coffee Maker Una Cafe, dan e-voucher. Caranya gampang, kunjungi link berikut untuk pilih video favorit dan mengisi data diri. Raih kesempatan untuk kamu dan video yang kamu pilih bisa sama-sama mendapatkan hadiah Beneran Tanpa Batas Award. Info lebih lanjut hubungi First Media.